Departemen Transmigrasi Republik Indonesia mempersembahkan sandiwara berjudul Surat Tak Tertulis. Selamat mendengarkan. Tidak. Bagaimanapun, aku tidak akan pulang ke Pacitan. Tetapi bunyi surat ini kan cukup jelas. Kang Dulgani disuruh pulang dulu. Ada keperluan penting yang harus Kang Dulgani selesaikan. Meskipun surat itu dari Mbak Yuku sendiri dan isinya cukup jelas, aku tetap tidak mau meninggalkan Lampung ini. Kalau hanya untuk menengok keluarga dan berembuk di Jawa hanya beberapa hari, kan tidak apa-apa, Kang. Aku tahu Kang Dulgani tidak mau kalau disuruh pindah lagi ke Jawa. Tetapi ini kan hanya untuk beberapa hari saja. Ya, tapi mengapa kau memaksa-maksa aku? Yang menyuruh pulangkan Mbak Yuku sendiri. Dan kalau aku tidak datang, itu hakku untuk tidak datang. Justru itu, Kang. Karena Mbak Yumu yang menyuruh pulang sebentar, aku yang tidak enak kalau Kang Dulgani tidak memenuhinya. Nanti disangka aku yang tidak mengizinkan kau menengok keluarga di Jawa. Dulu saja waktu kita ke sana, baru sehari semalam, Kang Dul tiba-tiba saja mengajak pulang. Padahal banyak saudara yang belum kita jumpai. Cukup. Jangan kau ungkap lagi kejadian itu. Itulah yang menyebabkan aku tidak mau menengok lagi saudara-saudaraku di Pacitan. Kejadian itu seakan-akan memutuskan aku dengan mereka. Seingatku, waktu itu tidak ada kejadian dan pembicaraan yang menyebabkan percecokan. Yang ada kan hanya Kang Dul yang tiba-tiba mengajak aku dan anak-anak kembali ke Lampung, meskipun masih banyak liburan bagi anak-anak. Aku memang tidak menceritakan kepadamu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hatiku. Nah, mengapa tidak kau ceritakan? Aku ini kan istrimu, Kang. Apa ruginya kalau saat itu kau beritahu? Mungkin dapat ikut mengatasi, meskipun barangkali hanya membantu memberikan pendapat. Tidak, hatiku sangat tertusuk. Hingga tidak sanggup saat itu menceritakan kembali perasaanku kepada siapa saja, termasuk kepadamu. Sampai sekarang, setiap kali itu juga terasa sesak dadaku mengingatnya. Kang Dulgani mungkin tidak dapat membaca perasaanku saat itu. Aku sangat canggung waktu berpamitan pulang ke Lampung secara tiba-tiba. Khawatir disangka yang tidak-tidak oleh saudara-saudaramu di sana. Khawatir disangka terlalu sombong aku ini. Tidak mau lama berada di desa asalmu. Apa masalahnya, Kang? Pamanku sendiri menanyakan, apa kedatangan kita waktu itu akan mengurus warisan? Coba, siapa yang tidak tertusuk oleh pertanyaan itu? Apa kita berniat mengurus warisan? Tidak. Kita hanya ingin menengok saudara-saudara. Oh, karena pertanyaan pamanmu itu, Kang Dul kemudian marah? Kau tidak terhina dengan pertanyaan semacam itu? Semenir pun tidak ada niatku mengurus atau minta warisan kepada orang tuaku. Lalu kau jawab bagaimana pertanyaan itu, Kang? Tidak sepatah kata pun dapat keluar dari mulutku karena terkejut dan marah. Pantas saja, semua jadi terheran-heran saat itu. Tetapi Kang, yang bertanya demikian kan pamanmu. Dan sekarang yang mengharapkan kedatanganmu itu kan Mbak Yumu sendiri. Tidak. Aku tidak akan ke Jawa lagi. Kecuali jelas Simbok yang mengharapkan aku menengoknya sebentar. Jadi kau tidak akan memenuhi surat itu? Tidak. Dan kau jangan memaksa aku. Sudah berapa hari suratmu untuk Dulgani kau kirimkan, Sur?
Sudah ada 3 minggu, Mbok. Oh, seharusnya adikmu kan sudah datang. Atau sudah memberitahu mengapa ia tidak dapat datang. Iya, Mbok. Apalagi surat itu kukirim secara kilat. Heran aku, heran. Mengapa tidak datang, tetapi juga tidak mengirim surat dulu. Sebelum kepulangannya terakhir, yang hanya sehari semalam itu, dia sering berkirim surat atau berkirim kopi Lampung yang dititipkan teman yang kebetulan pulang. Sekarang kiriman kopi dan baju tetap ada, tetapi surat tidak pernah ada lagi, Sur. Kepulangannya dulu memang sangat mendadak, Mbok. Dan juga cukup mengherankan. Iya. Sudah berpuluh tahun tidak pulang, dan lagi katanya akan tinggal di sini setengah bulan. Baru sehari semalam sekembalinya dari rumah paman, dia sudah berkemas-kemas dan pamit kepada Simbok untuk pulang ke Lampung. Aku sendiri juga tidak tahu mengapa begitu. Serasa tidak akan sampai kalau aku yang harus ke sana. Lampung kan jauh, menyeberang laut. Jadi bagaimana, Mbok? Sekarang Simbok kan sudah sembuh. Sudah tidak ingin berjumpa dengan Dulgani kan? Aku tetap ingin berjumpa, Sur. Aku ingin semua anak-anakku berkumpul sebelum ajalku tiba. Aku paling tidak senang kalau Simbok berkata tentang ajal. Aku masih ingin bersama Simbok. Dan sampai kapanpun, aku tetap ingin merawat Simbok sebagai balas budiku kepada Simbok. Harta memang aku tidak punya. Jadi, aku hanya dapat membaktikan diri saja selama mungkin dan semampuku, Mbok. Tetapi ajal itu tentu tiba kapan saja. Nah, Sur, sebelum itu aku ingin membagi warisanku yang tidak seberapa kepada kalian semua. Simbok bicara tentang warisan. Mengapa Simbok membicarakan itu? Tidak sedikit masalah warisan menjadi sengketa, Sur. Perpecahan di antara saudara sendiri hanya karena harta yang tidak seberapa. Itu memang betul, Mbok. Tetapi bagiku tidak sampai hati membagi warisan itu sekarang. Terasa seakan-akan Simbok sudah dianggap tidak ada lagi. Itu hanya perasaanmu, Sur. Barangkali karena kebetulan kau hidup berkecukupan bersama suamimu. Mungkin lain juga pendapat saudaramu yang lain. Jangan kau lupakan juga saudaramu yang di Lampung. Dia tidak pernah merasakan hidup yang enak. Karena sejak kelahiran dialah kami berangsur melarat. Bapakmu tidak lagi sekuat sebelumnya. Sering sakitnya kambuh. Sedangkan kau dan kakang-kakangmu masih sempat menikmati hidup yang enak. Tetapi Dulgani sudah kusurati juga tidak datang, Mbok. Apakah kau tidak menyebutkan dalam suratmu bahwa aku sakit? Tidak, Mbok. Sebab aku khawatir dia terlalu tergesa-gesa pulang. Kalau sedang tidak ada kesibukan, memang tidak mengapa. Tetapi coba saja kalau misalnya sedang panen kopi atau sedang panen cengkeh, Mbok. Tetapi aku memang ingin berjumpa. Aku ingin semua bertemu bersama. Siapa tahu
kita berkumpul untuk terakhir kalinya. Tidak, Mbok. Tidak. Simbok jangan selalu berbicara demikian. Jangan, Mbok. Lain kamu, lain pula aku. Bagiku warisan itu dibagi secepatnya memang lebih baik. Iya, karena kau hendak mempertaruhkan pembagian warisan itu untuk perjudian. Tadi kau katakan, Simbok sendiri menghendaki segera warisan itu dibagi. Dan aku setuju sekali. Karena dengan demikian, Simbok tentu merasa lega. Karena kelegaan hatinya, siapa tahu Simbok tidak lagi sakit-sakitan. Merasa selesai tugasnya. Pintar saja kau berdalih, Kang. Sekarang kau terima warisan, nanti atau besok tentu sudah ludes. Kau kan hanya adikku. Istriku saja tidak pernah melarangku berjudi. Dia membiarkan aku pulang malam. Kau kan hanya adikku. Oh, jadi demikian pendapatmu. Iya, Kang. Aku tidak boleh ikut memperingatkan kau sebagai kakak kandungku. Dan kau kira istrimu itu tidak pernah menyampaikan keluhan kepadaku atau kepada Simbok? Iya. Ketahui ya, Kang, secara langsung memang dia sudah bosan menyampaikannya kepadamu. Apa kau tidak pernah lihat istrimu kurus kering, tidak pernah ada kebahagiaan? Dan kau tidak mau tahu juga bahwa Simbok sangat memikirkan kelakuanmu yang jelek itu. Kau juga barangkali yang akan mempercepat kematian Simbok. Terlalu jauh dan terlalu melantur kau berbicara. Soal sakit, soal meninggal, itu kan Tuhan yang mengatur. Aku memang menghendaki warisan itu segera dibagi. Seperti ku dengar suara jamingan, Sur. Iya, Mbok. Tapi sudah pulang. Tidak menanti aku. Mbok. Katanya dia sudah dinanti temannya. Tentu dinanti temannya berjudi. Agak keras tadi dia berbicara. Apa yang kalian bicarakan, Sur? Mbok. Aku suruh Kang Jamingan menanti Simbok sebentar. Ku katakan Simbok sedang di kebun. Tetapi dia tidak mau juga. Oh, syukurlah kalau hanya masalah itu. Anakku yang satu itu memang lain dari yang lain. Mbok, kita makan dulu yuk. Aku akan sembahyang duhur dulu, Sur. Oh, jamingan. Belum sembuh juga kau dari sakit judimu. Kinam! Sebentar, Kang. Masih sore sudah tidur. Kerjamu hanya tidur saja. Astagfirullah, Kang Jamingan.
Ini kan sudah lewat tengah malam. Ronda yang biasa lewat di sini jam 1 sudah dari tadi berlalu. Pulang malam masih dapat saja menyalahkan orang yang di rumah. Orang payah. Kau ajak bertengkar. Kau yang di rumah tentu tidak payah. Bagaimana dengan aku ini? Mencari uang. Mencari uang di meja judi. Judi menghabiskan perhiasanku. Berjudi kau katakan mencari uang. Judi itu membuang uang. Siapa bilang judi itu membuang uang? Hah? Judi itu kan mencari uang. Tetapi kapan Kang Jamingan membawa uang dari perjudian? Aku belum pernah membawa uang hasil perjudian. Kan hanya karena belum menang. Nanti kalau aku menang, biar uang itu kau makan berjut uang saja. Aku selalu mendoakan supaya kau tidak pernah menang. Hai! Jadi kau juga rupanya yang menyebabkan aku selalu kalah. Istri tidak berbakti kepada suami. Baru sekarang aku tahu sebab kekalahanku dari kau juga rupanya. Kalau nanti sesekali Kang Jamingan menang dalam perjudian, itu hanya karena bantuan setan. Atau Allah sendiri sudah membiarkan kau masuk jurang. Karena dengan kemenangan itu, kau akan semakin giat berjudi. Sukinem, belum pernah aku mendengar seorang istri mendoakan suaminya sejelek itu. Aku pasrahkan kau ini kepada Allah. Aku sudah tidak mampu melalangmu lagi. Kalau saja Kang Jamingan orang yang rajin bekerja dan bukan penjudi, akan lebih baik kalau Kakang bertransmigrasi. Bertransmigrasi? Pindah ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Irian Jaya maksudmu? Tidak, tidak. Aku tidak ingin kau ajak pindah ke sana. Siapa yang mengajak? Percuma saja. Mengajak seorang pemalas bekerja. Dasar pemalas. Penjudi juga. Akan selalu merepotkan tetangga selingkungan saja di tempat yang baru. Kecuali kalau kau betul-betul berhenti berjudi dan mau bertani menggarap tanah. Baru kemudian timbul minatku mengajak kau pindah ke luar Jawa. Sudahlah. Kau jangan berkhayal sedemikian jauh. Sebentar lagi kita akan punya uang. Punya uang? Iya. Punya uang. Bukan dari berjudian. Kau sudah merencanakan merampok? Mencuri? Mencopet? Sudah lebih gila lagi kah? Tidak. Katanya kau tidak suka uang dari perjudian yang haram itu. Sekarang sedang kuusahakan uang yang halal. Iya, tetapi dari mana uang itu akan kau peroleh, Kang? Dari pembagian warisan Simbok. Bukan aku menghina. Tetapi nyatanya tanah warisan itu hanya sedikit. Dan harus dibagi untuk 8 orang. Dan kasihan lagi kalau Simbok kemudian tidak memperoleh hak apa-apa. Kau juga tidak setuju? 3/4 hektar barangkali. Lebih atau kurang pun tidak banyak. Harus dibagi untuk 8 orang. Mana cukup? Sudahlah. Kau tidak perlu ikut campur urusan ini. Itu memang hakmu, Kang. Tetapi ingat juga, adikmu Durgani yang di Lampung, dia pun berhak, meskipun sudah lama meninggalkan desa ini. Tahu apa kau ini? Itu mudah. Akan aku kirimi surat kepadanya. Memang Simbok menghendaki dia ikut hadir dalam pertemuan untuk membagi warisan. Tetapi kurasa sebaiknya dia tidak hadir. Mengapa demikian? Kalau bertemu lengkap kan baik. Segalanya dibicarakan. Mengapa katamu lebih baik dia tidak datang? Sudahlah. Semua kata-kataku kau bantah. Kau tentang. Suami baru datang. Mestinya kau layani aku dengan sebaik-baiknya. Bahkan kau ajak bertengkar. Maaf ya, Kang. Melihat saja muak. Muak karena kelakuanmu itu.
harapkan Simbok tidak terlalu memikirkan pembagian warisan. Juga kalau nanti Kang Jamingan berpendapat yang tidak sewajarnya, biar aku, Mbok, yang menjelaskan. Aku memang ingin segera menyelesaikan masalah warisan ini, Sur. Tetapi Jamingan itu yang aku khawatirkan membuat keributan. Dia memang anakku juga, tetapi keterlaluan kelakuannya. Kita tinggal menanti Dulgani, Mbok. Kapan dia akan datang dari Lampung? Jadi, betul-betul Jamingan sudah memanggil dia untuk pulang sebentar, Sur. Sudah 2 minggu yang lalu katanya, Mbok. Oh, kau Jamingan? Mana Sukinem? Aku kira dia sebaiknya tidak ikut. Dia hanya akan meributkan kita saja. Maksud Kang Jamingan, Yukinem akan membuat keributan, iya? Semua pendapatku ditentang. Semua kata-kataku dibantah. Tetapi aku tahu, dia anak yang baik. Kalau saja bukan anak yang baik, tentu dia sudah lama minta kau cerai. Simbok bisa berkata demikian karena tidak berhadapan sehari-harinya. Dan aku kesini hanya untuk memberitahukan bahwa Dulgani tidak akan datang dalam pertemuan pembagian warisan. Oh, ya Allah, dia tidak akan datang. Apakah dia sedang sakit? Tidak. Dia sehat-sehat saja. Istri dan anaknya pun sehat. Tetapi, mengapa dia tidak datang, Kang? Dalam surat, dia hanya mengatakan, menurut pendapatnya, dia tidak perlu datang. Soal hak dia nantinya, supaya dititipkan aku, untuk sewaktu-waktu Simbok memerlukan, minta kepadaku. Tidak mungkin. Mana surat itu, Kang? Mana? Dia mengirim surat, kan? Iya, dan kecuali surat, dia juga mengirimkan kaset. Kasetnya tentunya berisi lagu-lagu Lampung, sesuai dengan isi suratnya. Kaset itu aku titipkan kepada Pak Lurah. Untuk sewaktu-waktu diputarkan jika Simbok ingin mendengarkan. Oh, tentu dia bermaksud menghibur aku. Dia memang sudah berkecukupan di sana. Sudah mempunyai tip rupanya. Padahal di desa kita ini hanya Pak Lurah, Pak Guru Kiman, dan kelompok pendengarnya Dikin. Alhamdulillah, dia menjadi orang yang enak hidupnya. Kapan-kapan aku ke tempat Pak Lurah, minta diputarkan kaset itu. Aku pun ikut senang, karena rupanya Dulgani sudah kaya, Mbok. Sudah punya tape, dan tentunya juga punya radio. Iya, Sur. Kang Jamingan, kenapa Dulgani menyerahkan hak warisnya kepada Kang Jamingan, dan sewaktu-waktu Simbok harus minta, Kang? Kau baca surat itu sendiri. Kalau kau tidak percaya, ini. Coba, mana? Oh, memang betul. Warisan haknya supaya diberikan kepada Jamingan. Tidak begitu jelas dia menuliskan hal itu, Mbok. Hanya sebentar. Nah, ini. Dia cuma pesan tentang kaset yang harus segera dititipkan kepada Pak Lurah. Aku tidak akan menipu Simbok atau siapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Lurah. Mari Pak, silahkan masuk.
Ya. Terima kasih. Mari Pak, silahkan duduk Pak Lurah. Terima silahkan kasih. duduk Pak Lurah. Nah, kebetulan di Jamingan juga ada di sini. Iya Pak. Yang dibawa Pak Lurah itu tape atau radio Pak? Ya. Ini tape. Iya. Tadi Dek Jamingan memberikan sebuah kaset dari Dek Dulgani di Lampung. Dan memang sedang kami bicarakan Pak Lurah. Baru saja saya katakan sewaktu-waktu saya akan ke tempat Pak Lurah minta diputarkan kaset itu. Pak, supaya saya mendengarkan lagu-lagu Lampung. Mbok. Bagaimana? Kaset ini isinya bukan lagu. Bukan lagu Pak Lurah? Iya. Tetapi pesan-pesan untuk Simbok di sini. Jadi isinya bukan lagu-lagu daerah Lampung, tetapi pesan-pesan. Begini, sebaiknya kita dengarkan bersama-sama saja, karena kebetulan sedang berkumpul seperti ini. Iya Pak Lurah. Iya Pak. Silahkan. Ya, baiklah. Iya baik. Pak. Pak Lurah, maafkan saya terlebih dahulu, karena saya terpaksa menyibukkan Pak Lurah. Saya mengharapkan pertolongan Pak Lurah untuk memutarkan kaset ini di hadapan Simbok dan semua saudara saya, terutama Kang Jamingan dan Yusurtina. Persis suaranya. Iya, itu Mbok, suara Dulgani. maafkan saya Iya, Mbok. karena tidak datang sendiri dan hanya mengirim surat yang tidak tertulis ini, yaitu suara saya dalam rekaman kaset. Pantang bagi saya pulang hanya untuk berembuk soal warisan. Bukannya saya sombong, Mbok, mentang-mentang sudah kaya di Lampung. Tetapi karena mengingat surat Kang Jamingan bahwa sebaiknya uang yang dihasilkan dari pembagian warisan untuk saya diserahkan saja kepada Kang Jamingan. Katanya dalam surat, selama ini Kang Jamingan yang selalu membiayai hidup Simbok. Itu bohong. Memang penipu kau Kang Jamingan. Penipu. Sebaiknya kita mendengarkan dengan tenang dahulu. Setelah itu, kita bicarakan bersama. Iya Pak Lurah. Kita dengarkan sampai habis dulu pesan-pesan Dulgani. Saya pun tidak 100% percaya kepada omongan Kang Jamingan dalam surat. Tetapi andai kata betul demikian, dengan segala kerelaan hati, hak saya itu saya berikan kepada Kang Jamingan sebagai pengganti biaya hidup Simbok selama ini yang berasal dari Kang Jamingan. Andai kata Kang Jamingan hanya menipu saya, maka hak saya itu saya terima dengan senang hati. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Simbok untuk kepentingan Simbok sendiri. Kecuali kalau Simbok berkecukupan dan berkeinginan menyerahkan sebagian hak waris saya kepada madrasah atau masjid, saya sangat rela. Sekali lagi, bukan berarti saya menolak, Mbok. Doa Simbok sudah terkabul. Saya sekeluarga hidup cukup di Lampung. Sebetulnya Simbok pada suatu ketika harus mau menengok saya atau sekaligus hidup bersama saya. Lampung, Kalimantan, Sulawesi atau Irian sebetulnya tidak jauh, Mbok. Laut itu bukannya pemisah. Laut itu bahkan menjadi penghubung. Waktu pulang setahun yang lalu, sebetulnya saya akan bercerita banyak tentang kehidupan cukup yang saya peroleh di luar Pulau Jawa. Tetapi baru sehari semalam saya berada di desa kita ini, saya terkejut karena paman menanyakan apakah saya akan meminta warisan.
Itulah Mbok sebabnya saya sekeluarga terus pulang, khawatir disangka yang tidak-tidak. Syukurlah kalau Simbok pada suatu ketika mau saya boyong ke Lampung. Setidak-tidaknya relakan saya tidak pulang menengok Simbok sebelum masalah warisan selesai. Saya tidak ingin mendengar adanya percekcokan hanya karena masalah warisan yang tidak seberapa. Maaf, Mbok. Bukan saya mengecilkan arti harta orang tua. Maaf, sengaja saya ungkapkan itu semua dalam kaset, Mbok, karena Simbok tidak dapat membaca. Sungkem saya sekeluarga, terima kasih. Nah, hanya itu pesan Bik Dulkani. Ya. Iya. Tetapi cukup menyelesaikan masalah, Pak Lurah. Dan saya jadi tahu lebih banyak lagi tentang kedustaanmu, Jamingan. Sudahlah, Mbok. Untunglah ada surat yang tidak tertulis dari adik saya Dulkani. Kalau tidak, tentu kami sekeluarga bertengkar karena warisan. Iya. Departemen Transmigrasi Republik Indonesia mempersembahkan sandiwara berjudul Sang Bumi Ruwat Jurai. Saudara, selamat mendengarkan. Kak Muri? Ada apa, Mur? Lagi sibuk nih. Kemari sebentar, Kak. Ada yang akan kubicarakan. Bicara terus. Apalagi yang perlu dibicarakan? Kok ini terlalu, Kak? Kau ini. Aku mau bicara, kalau bukan masalah Ijah. Ijah kan anak kita, Kak. Mengapa Kak Muri tidak mau membicarakannya? Kuanggap sudah tidak ada masalah lagi. Orang tua Ahmad sudah datang melamar. Dan sudah kita setujui. Karena antara Ijah dan Ahmad memang sudah saling mencintai. Ancar-ancar hari perkawinan sudah mulai kita bicarakan. Walaupun belum pasti. Mau apa lagi? Apa lagi yang akan kau bicarakan? Kau memang tega betul kepada Ijah anak kita itu. Tega betul melepaskan dia dari daerah ini. Ahmad sudah bertekad akan membawa Ijah ke Belambangan Umpu, Lampung Utara. Tempat itu kan jauh sekali dari Kuta Agung tempat kita ini, Kak. Aku sudah tahu. Karena daerah itu pun aku yang menunjukkan. Astagfirullahaladzim. Jadi Kak Muri juga yang menyuruh? Mengapa kau heran? Siapa yang tidak heran, Kak? Seorang ayah menyuruh anak dan menantunya pergi untuk hidup di tempat yang jauh dari daerah asalnya. Dan belum berketentuan keadaannya. Kalau kepada menantu masih mending. Tetapi terhadap anak perempuan satu-satunya. Kau memang tega. Puriati, dengar dulu. Kau harus mengerti. Aku sudah mengerti, Kak. Aku sudah mengerti. Kau tega melepaskan Ijah. Kau tidak mau tahu perasaanku. Aku yang mengandung dia. Aku ingat segala penderitaan sewaktu Ijah dalam kandunganku, Kak. Kau tetap tidak memahami persoalannya.
Dengar dulu bicaraku. Banyak penderitaan sewaktu Ijah dalam kandungan. Termasuk akibat kesukaanmu berjudi saat itu. Beberapa hari kau tidak pulang. Padahal aku sedang mengandung. Jadi apa hubungannya dengan pembicaraan tadi? Masih bertanya. Kau memang keterlaluan. Tega sekali melepas anak sendiri. Sudahlah. Sulit aku berembuk dengan orang semacam kau. Kau memang terlalu. Akan kubatalkan pernikahan itu. Macam-macam saja kau ini. Menangislah, tetapi jangan terlalu keras. Nah, kebetulan sekali Dek Makmuri datang kemari. Sebetulnya sudah lama saya ingin berbicara. Ya, omong-omong istilahnya. Ayo minum dulu, Dek. Terima kasih, Pak. Omong-omong masalah apa, Pak RK? Begini, banyak betulnya. Banyak yang ingin saya sampaikan. Gitu. Kalau begitu, memang kebetulan. Ya, kebetulan sekali, Dik. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan kegembiraan saya. Baik selaku ketua RK maupun pribadi. Gembira karena apa, Pak? Saya menjadi bingung nih. Ya, gembira karena Dek Makmuri sudah tidak berjudi lagi. Itu. Ya, Ya, Pak. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya masih diberi kesempatan bertaubat, Pak. Ya, betul. Tuhan selalu menerima taubat dari hambanya. Iya, Pak. Saya kira bukan hanya saya yang gembira mendengarkan kesadaran kembali Dek Makmuri ini. Tetapi juga, ya, seluruh warga lingkungan kita ini. Memang, Pak, memang. Ya. Rupanya saya yang paling akhir sadar. Mudah-mudahan setelah saya sadar, Pak, tidak ada lagi yang kambuh. Ya. Dan kegembiraan yang kedua, Dek. Karena sikap Dek Makmuri sebagai penduduk asli Lampung nampak selalu menghormati kami yang berasal dari luar daerah Lampung. Bahkan dari lain pulau. Yaitu dari Jawa terutama. Apalah artinya saya ini, Pak? Dan apa pula yang akan saya pakai sebagai dasar untuk tidak menyukai para pendatang? Apalagi istri saya sendiri juga bukan asli Lampung, Pak. Ya. Betul juga kata Dik Muri. Tapi seakan kita ini berasal dari daerah yang sama. Ya. Tanah Lampung memang milik bersama, Pak RK. Iya. Bumi Lampung memang bukan hanya milik penduduk asli Lampung. Mungkin Pak RK pernah melihat atau membaca semboyan yang terdapat pada lambang Provinsi Lampung, Pak. Saya pun mempunyai itu. Pada kartu penduduk misalnya, Pak. Dapat kita baca. Sang Bumi Rua Jurai. Artinya, Bumi Lampung ini memiliki dan dimiliki dua jenis keturunan. Yaitu yang asli dan yang pendatang. Iya. Nah, yang pendatang ini misalnya dari Jawa. Seperti Pak RK. Iya. Atau dari Bali. Itu Pak Nengasutade. Atau dari daerah-daerah lainnya lagi, Pak. Bodoh sekali saya ini. Seringkali membaca, tetapi tidak tahu arti Sang Bumi Rua Jurai. Ya, terasa sekali memang. Saya sendiri termasuk yang belum lama tinggal di sini,
tetapi tidak merasa tinggal di tempat asing, Dik. Belum ada 5 tahun tinggal di sini ya, Pak? Tepatnya lebih 2 bulan. 5 tahun 2 bulan. Ya, tetapi alhamdulillah sudah dipercaya menjadi ketua RK. Ya, RK yang dulu sudah terlalu lama bertugas. Sudah hampir 20 tahun katanya. Meskipun banyak juga penduduk asli Lampung, rupanya dapat juga mempercayai pendatang. Begitu kan? Begini Pak, kembali kepada semboyan tadi Pak. Ya. Sang bumi Ruwa Jurai. Mengapa harus ragu-ragu? Daerah ini dan daerah transmigrasi dimanapun juga, ya, penduduknya harus memiliki semboyan seperti itu juga Pak RK. Ya, tanpa mempunyai rasa bersama-sama memiliki dan dimiliki daerah yang ditempati, perasaan saling tertekan akan selalu hinggap. Betul Pak RK, betul. Nah, sekarang apa yang menjadi keperluan Dek Makmuri datang kemari ini? Pertama-tama, ya silaturahmi saja Pak. Terima kasih Dek. Lalu itu Pak, sebenarnya saya ingin memberitahukan. Iya. Saya akan mempunyai hajat menikahkan Ija anak saya, Pak. Betul, Pak. Saya kira Dek Makmuri akan tega kepada saya. Tidak memberitahukan hajatan itu. Ya. Nah, sebab kalau saya tidak salah mendengar, kan sudah hampir... Iya, Pak. Sudah hampir. Jadi Pak RK sudah mendengar dari orang lain? Sudah, Dik. Sudah. Kalau saya kan banyak mata dan banyak telinga. Kalau begitu saya minta maaf, Pak. Karena terlambat memberitahukan. Ya, mungkin saya yang terlalu cepat mendengar, Dik. Tidak lain saya mengharap doa restu dari Pak RK. Ya. Juga pertolongan Pak RK. Barangkali saya memerlukan apa-apa untuk kepentingan hajatan itu. Baru pertama kali ini Pak aku mempunyai hajat. Itu sudah lumrah, Dek. Saya pun dulu, waktu akan mempunyai hajatan pertama, bingung sekali. Ya, khawatir kalau tidak ada yang datang, ya akan malu, Dek. Iya, betul. Juga khawatir terlalu banyak yang datang. Sehingga tempat dan makanan kan kurang. Itu juga malu kan? Kecuali itu Pak, masih banyak juga kesulitan yang lain. Tentu. Ya, tentu terasa masih banyak kesulitan lainnya. Ya, Pak. Tetapi itu biasanya hanya perasaan saja, Dek. Sebetulnya bukan suatu kesulitan itu. Tetapi Pak, memang betul-betul banyak kesulitan. Padahal sudah tinggal 2 minggu lagi nih. Saya sekeluarga hanya dapat mendoakan. Terima kasih Pak, terima kasih. Semoga tidak ada halangan apa-apa. Iya Pak, terima kasih Pak. Yati, Ija, Yati, Ija. Yati, Ija, di mana kau? Hah? Yati, Ija, Ija. Yati! Oh, Yati!
datang mengganggu, Pak RK. Tidak mengapa. Tetapi baru saja Dek Makmuri datang kemari. Oh, jadi Kak Muri sudah datang kemari? Iya, sudah. Baru saja. Belum ada setengah jam pergi dari rumah ini. Barangkali Bapak melalui balai desa, Pak. Dan kita akan melalui ST Impres. Saya sebetulnya akan minta tolong kepada Pak RK. Ya, semua itu sudah dikatakan Dek Makmuri. Saya selaku yang dituakan dalam RK ini tentu akan ikut membantu apa yang dapat saya bantu. Jangan khawatir, masyarakat di dalam lingkungan kita ini, sekalipun berlainan daerah asalnya, kegotong royongannya dapat dibanggakan. Tidak ada perbedaan antara yang asli dan yang pendatang. Pak, tetapi sebetulnya ada hal lain yang ingin saya mintakan pertolongan kepada Pak RK. Oh, boleh saja. Sekiranya saya mampu dan memang menjadi wewenang saya. Pak, tolong diusahakan ditunda dulu pernikahan anak saya ini. Loh, mengapa demikian? Dan lagi, itu kan bukan wewenang saya. Mengapa jadi lain dengan yang dikatakan Dek Makmuri? Tolonglah kami, Pak. Terserah cara Pak RK. Perlu sekali ditunda. Saya betul-betul heran dan bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan suara Dek Makmuri? Iya, itu kan Bapak. Kebetulan kita bicarakan, barangkali saya dapat ikut membantu, ya. Maaf, Pak. Mengganggu lagi, Pak RK. Tidak mengapa. Bagaimana, Dek? Pak RK. Saya hanya akan melapor, Pak. Istri saya dan anak saya pergi dari rumah, Pak. Betul, Pak RK. Itu. Ya, tenanglah, Dik. Tenang. Mari masuk. Nanti insya Allah saya bantu. Loh. Ya, mari masuk. Terima kasih, Pak. Nah, mereka ada di sini. Oh, kalian di sini? Wah, saya cari kemana-mana. Muriati. Tetapi kan tidak hilang. Dan sekarang sudah berkumpul kan? Tetapi saya tetap minta tolong kepada Pak RK untuk mengusahakan penundaan pernikahan anak saya ini. Tidak dapat. Dan tidak boleh ditunda lagi. Tidak, Pak RK. Tidak. Jangan ditunda, Pak RK. Iya. Mari kita bicarakan bersama. Dan rupanya memang ada sesuatu kesulitan. Supaya saya dapat membantu, kalau memang saya boleh tahu, sebetulnya masalah apa yang sedang adik-adik hadapi ini? Masalah apa? Pak. Pokoknya saya inginkan pernikahan itu ditunda dulu, Pak. Jangan, Pak. Kalau memang saya boleh mengetahui, tolong Dek Makmuri menceritakan dahulu masalahnya. Ringkasnya begini, Pak. Iya. Setelah pernikahan nanti, anak saya ini saya sarankan pindah bersama suaminya ke Belambangan Umpu di Lampung Utara, Pak. Istri saya tidak setuju. Oh, begitu. Ya, Pak. Tentunya, kedua pihak ini kan mempunyai alasan-alasan sendiri-sendiri. Yang menganjurkan itu alasannya apa, dan yang menolak itu tentu juga ada alasannya kan? Belambangan Umpu itu kan jauh dari Kuta Agung tempat kita ini. Sudah saya tanyakan, untuk ke Belambangan Umpu tentu harus menempuh jarak yang jauh. Kalau harus melalui Tanjung Karang, itu lebih jauh lagi.
Dari sini ke Tanjung Karang 98 km. Lalu dari sana ke Blambangan Umpu melalui banyak daerah. Bangunrejo, Kota Bumi, Batang Kemuning, dan Baradatu. 208 km dari Tanjung Karang. Itu kan berarti 306 km dari Kuta Agung ini. Jauh sekali. Dan jelas daerahnya tidak lebih baik dari daerah kita ini. Penilaian itu belum tentu betul. Tetapi bagaimana alasan Dek Makmuri sendiri? Menganjurkan Ijah dan suaminya nanti berpindah ke Blambangan Umpu. Begini, Pak. Iya. Pak RK sendiri tentunya mengetahui apa penghidupan saya di sini dan berapa luas tanah yang saya miliki. Iya. Pokoknya serba terbatas, Pak. Warisan dari orang tua saya dan orang tua istri saya yang semula cukup luas, karena harus dibagikan kepada sekian anak, tentu menjadi tidak luas, Pak. Sampainya kepada anak-anak yang sudah tidak luas itu pun harus dibagikan kepada sekian anak lagi. Ya, katakanlah barangkali untuk mendirikan gubuk saja. Itu hanya pas-pasan, Pak. Tidak ada lagi tempat menanam sayuran. Apalagi untuk berkebun kopi, berkebun kelapa. Dan kan terbatas sekali, Pak. Iya. Dan bagaimana dengan Nak Ijah sendiri? Bagaimana? Ini Ijah. Nak Ijah. Saya hanya bingung, Pak RK. Mana yang harus saya ikuti pendapatnya? Suami saya nantinya atau bapak dan ibu saya ini, Pak? Tentu aku yang harus kau turuti. Coba kalau nanti kau mendapatkan kesengsaraan jauh dari aku dan kau satu-satunya anak perempuanku. Tetapi kalau di sini tidak ada yang dimakan, sama saja. Nah, begini. Saya sudah mengetahui sekarang apa yang menjadi persoalan. Semua itu betul. Tidak ada yang salah. Itu kalau menurut diri masing-masing. Tetapi, keadaan dan suasana kan selalu berkembang. Dulu, mungkin puluhan tahun yang lalu, daerah kita ini memang merupakan daerah yang masih jarang penduduknya. Lalu orang-orang dari daerah lain dimasukkan ke sini sebagai transmigran, memperoleh tanah 1,5 atau 2 hektar saat itu. Nah, keluarga itu kan biasanya semakin membesar. Kalau tanah yang tidak menjadi bertambah luas itu harus dibagi, memang masing-masing penerima akan menerima bagiannya sedikit sekali. Itulah sebabnya pemerintah menganjurkan adanya transmigrasi, supaya di daerah yang baru itu mendapatkan tanah dari pemerintah. Kalau dari daerah kita ini ke Blambangan Umpu yang masih satu provinsi, itu namanya transmigrasi lokal. Orang menyebutnya translok. Di sana, membangun kehidupan yang baru. Tapi di sana kan belum banyak penduduknya. Nah, karena belum banyak penduduknya itulah tanahnya masih luas dan... Tapi mungkin masih berwujud hutan. Nah, kita ini kan harus berusaha. Tidak ada orang hidup ini hanya tinggal dendang-dendang menanti rezeki. Kau ini jangan terlalu sempit berpikir, Muryati. Kalau memang misalnya Ahmad dan Ijah tidak dapat sendirian membuka hutan yang diberikan itu, aku sanggup membantu atau membawa tenaga kerja lain sementara waktu sampai dapat dikerjakan sebagai sawah atau kebun. Modalnya kemauan. Nah, itu. Nah, ada kemauan, ada jalan. Betul, Pak RK. Pemerintah sudah sangat berbaik hati membantu kita. Transmigran diberi tanah yang di tempat asalnya tidak dimiliki. Bantuan lainnya pun diberikan juga menurut ketentuan yang ada. Tetapi kalau pemerintah kita suruh memberikan bantuan terus-menerus dan segala keperluan harus terpenuhi, tentu tidak akan mampu. Kerja, kita harus bekerja. Betul juga kata Pak RK.
Tetapi jauhnya itu, Pak. Padahal Ijah ini kan satu-satunya anak perempuan kami. Yang mengatakan jauh kan hanya seorang. Betul, Pak. Jalan sudah dibangun. Kendaraan dapat lewat. Apalagi hanya Lampung Utara, Medan, Banda Aceh, Sabang, Padang. Semuanya dekat dari Lampung Selatan. Zaman sekarang tidak ada yang jauh. Sarana pengangkutan sudah banyak. Betul, Pak RK. Ya? Orang tua kami dulu bertransmigrasi dari Jawa ke Lampung. Anak kami sekarang akan bertransmigrasi juga ke tempat yang lain. Jangan terlalu dipikir. Dan itu tidak jauh. Tetapi masyarakatnya kan mungkin lain, Pak. Tidak ada yang lain. Baru saja saya omong-omong dengan Dek Makmuri, Sang Bumi Ruwajurai. Nah, itu dengar. Sang Bumi Ruwajurai. Tanah Lampung ini memiliki dan dimiliki oleh dua jenis keturunan. Asli dan pendatang. Kesadaran semacam itu sudah cukup mendarah daging. Rasa perbedaan antara yang asli dan pendatang tidak pernah ada. Selalu bergotong royong. Karenanya, tega sajalah melepas Ijah dan suaminya. Di negara Ratu, Pakuan Ratu, Mesuji, dan Belambangan Umpu, tempat transmigrasi lokal yang disediakan pemerintah. Sama saja. Daerah itu pun milik kita. Milik bangsa Indonesia. Percayalah. Pemerintah akan membantu sepenuhnya sampai tanah yang diberikan dapat menghasilkan. Hanya jangan mimpikan gedung besar yang dibuatkan pemerintah. Nah, kalau saja kau dan suamimu bekerja dengan tekun, insya Allah semua yang kalian inginkan dapat tercapai. Yang penting sekarang, izin dan restu orang tua saja. Saya mengizinkan dan merestui. Betul, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak gagal pernikahan itu. Dan jadi juga keluarga baru. Ijah dan Ahmad ikut transmigrasi lokal. Terima kasih, Pak Eka. Ya.